Kita buka hati kita kembali tadi dalam bacaan kita pertama dari kitab Pengkhotbah. Saya baca lagi pasal yang 11 ayat 1. Demikian dikatakan, lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali setelah itu. Kita tahu dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan roti. Dengan mengingat pengalaman mereka di Mesir dahulu, di mana kita lihat orang Mesir menaburkan butir-butir gandum pada waktu sungai Nil itu meluap dan menggenangi ladang-ladang mereka. Dan pada waktu itu kemudian mereka pun melemparkan butir-butir gandum itu, sepertinya tenggelam dan dilupakan. Tetapi saatnya akan tiba, ternyata akan menghasilkan panen raya, yaitu bulir-bulir gandum yang akan dituai. Kenangan itulah, saudara, yang menjadikan sebuah peribahasa bagi orang Israel ini, lemparkan rotimu ke air. Itu berarti bahasa kias untuk mengungkapkan, memberi, atau berbuat kebaikan, kedermawanan, kemurahan hati. Selalu punya kemurahan hati untuk memberi. Dan saat kita melakukannya, firman Tuhan katakan, kamu akan mendapatkannya kembali. Artinya secara perbuatan baik itu dengan demikian seperti mata rantai yang terkait dengan mata rantai yang lain, yaitu berkat. Perbuatan baik yang berkat itu terkait satu dengan yang lain. Tentu bermula, saudara, bahwa Allah Bapa kita mencipta itu sumber segala berkat yang memberkati kita dengan kehidupan dan segala sesuatu. Dan firman Tuhan ingatkan bahwa kita diberkati bukan untuk membangun kerajaan bagi diri kita, agar kita menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Dan pada saat kita memberkati dan saat kita berbagi dengan yang lain, maka kita pun akan diberkati. Demikianlah mata rantai kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Itulah sebabnya sudah dapat lihat bahwa Tuhan menyampaikan sabdanya sebagaimana diserukan oleh Nabi Yesaya di pasal 30:19. Terbuka hati sudah dikatakan, saat kita ini rela melakukan kebaikan, memberi atau berbuat kebaikan, maka firman Tuhan berkata, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru, ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Setiap pemberian dalam hidup kita ini, setiap kebaikan yang sejati, itu harus wujud dari kasih, keluar dari kasih. Setiap pemberian yang tidak keluar dari kasih, saudara, bukanlah pemberian yang sejati. Dan kita ingat firman Tuhan itu, karena dapat disertai dengan maksud tersembunyi maupun terbuka, untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Ada udang di balik batu dari pemberian kita, kalau kita tidak memberi dengan kasih, saudara. Oleh karena, saudara, kita diingatkan dalam firman Tuhan, kita dicipta, kita diberkati Tuhan. Dan matahari memberi terangnya, memberi dayanya, dan membawa kehidupan yang luar biasa. Oleh karena menyalurkan berkat. Namun saudara dapat lihat bahwa matahari tidak pernah memilih-milih menyinar. Oh, ini kalau ladangnya orang jahat, saya kasih terang matahari. Tidak, saya kasih. Matahari itu bersinar, baik untuk orang baik maupun orang jahat. Matahari juga bersinar, memberikan rahmat dan berkatnya, baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Tidak pernah memilih-milih, juga tidak ada pamrih di baliknya, untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Allah kepada dunia yang diciptakannya itu. Maka sebagaimana difirmankan firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5, 22-48,
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia, dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Lebih-lebih hari ini firman Tuhan dikatakan, Tuhan mencipta saya dan saudara sebagai ciptaan yang lebih mulia daripada semuanya. Makhluk ciptaan termulia, semua ini dipersiapkan bagi kita umat manusia. Kita dicipta mulia dan kita diselamatkan. Kita diberkati, kita diperbaharui, agar kita bercahaya dan menjadi ciptaan Tuhan seperti gambar dan rupa Allah yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, seperti Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih. Jadi saat kita berbuat dan menabur kebaikan, sekali lagi, sebagai wujud dari kasih sebagaimana kita mengikut Bapa kita yang sempurna, maka praktek kemurahan hati, kebaikan yang seperti itu, yang tanpa pamrih itu, maka itu yang dimaksud pengkhotbah 11 ayat 1. Demikian pula Rasul Paulus dalam bacaan kita berikut menyatakan dengan sangat jelas, jangan kita ini jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita pernah jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan itulah janji dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sangat eksplisit, sangat gamblang. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu kalimat yang sangat eksplisit, yang tidak perlu kita banyak tafsirkan. Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam rigaan. Itu kata dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di kesempatan lain, kembali Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang murah hati. Mengapa berbahagia? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Itulah mata rantai kebaikan hati. Kemurahan hati tak pernah dapat dilepaskan dari berkat dalam kehidupan kita. Siapa memberi untuk menjadi berkat tidak akan berkekurangan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Janji itu ditegaskan berkali-kali di dalam firman Tuhan. Siapa memberi tidak akan berkekurangan. Amsal 28 ayat 27. Memberi selalu tidak ditegaskan seperti dunia. Kalau kita memberi akan memiskinkan diri kita. Itu falsafah dunia. Tetapi Absedon jungkir balik Alkitab berkata, memberi tidak pernah identik dengan mempermiskinkan diri dan hidup kita. Justru sebaliknya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Sebab hukum Tuhan berkata, dengan memberi itu justru dari sumber daya. Setiap kali pohon di rumah kita berbuah banyak, kita petik habis, tidak akan pernah habis. Tuhan akan menumbuhkan buah-buah yang lebih melimpah tahun depan. Apa yang kita berikan tidak pernah hilang dengan sia-sia. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan. Melainkan Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi berkat untuk dapat disalurkan dalam kehidupan kita ini. Siapa yang menabur kebaikan akan menuai berkat.
Itulah panggilan kita, saudara, untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Selalu memiliki compassion dalam kehidupan kita ini. Seperti Yesus setiap kali bertemu dengan orang yang membutuhkan uluran tangannya. Alkitab Injil selalu berkata, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Itu kata yang terus muncul. Setiap kali bertemu orang buta, ketemu dengan orang lumpuh, orang lepra, orang sakit berdarah, apapun, apa yang dikatakan setelah Tuhan melihat kesusahan, penderitaan, dan kebutuhan dari sesama kita ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Maka Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Tidak seperti dunia, menyembunyikan atau melipat tangannya. Tuhan Yesus mengulurkan tangan, menjamah dan memberi, dan membawa kehidupan, dan membawa berkat, dan membawa rahmat. Kita masing-masing, saudara, pasti diberkati. Kita semua memiliki sesuatu yang baik, entah itu uang, entah itu talenta, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu senyuman kita, entah itu pengampunan kita. Bisa dapat teruskan. Ada banyak yang dapat kita berikan, kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Maka mari kita perhatikan, saudara, apa yang kita miliki yang telah diberkatkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu semuanya hanya untuk kepentingan dari diri kita sendiri? Kita diberkati hanya untuk membangun kerajaan bagi diri kita sendiri dan memongahkan dan membanggakan diri kita sendiri. Atau kita menyadari bahwa semuanya itu adalah talenta yang harus memberkati orang lain. Dan saya lihat dengan mata yang terbuka, dunia ini tidak pernah sepi dari teriakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka yang menderita. Dan bahkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan cinta, kasih, perawatan, pemeliharaan, perlindungan, keamanan untuk memperoleh nafkah pendidikan. Mereka berseru-seru sebagaimana firman Tuhan katakan, anak Daud, kasihanilah aku. Kasihani aku ini yang menderita. Berapa banyak mereka yang yatim piatu, jauh dari sumber pertolongan yang bisa didapat dan diandalkan. Sebagaimana anak-anak yang beruntung yang memiliki ayah dan ibu. Berapa banyak anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Kita baca kisah ibu yang membuang anaknya di Bandung. Ada banyak anak-anak juga yang terbuang dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana kita dapat lihat Daud sebagai anak Isai, anak yang lain diperkenalkan dengan bangga oleh Isai ayahnya, tetapi dia sama sekali tidak dipandang oleh ayahnya. Dan dia mengungkapkan kesedihannya. Sudah dapat lihat di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Yang menyingkapkan bagaimana dia dibuang dan diabaikan, disisihkan. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah memperdulikan. Biar ayah dan ibunya menyepelekan dan dianggap tidak berarti, tetapi dialah yang terpilih oleh karena tangan kasih Tuhan. Allah selalu mengasihi anak-anak. Ia mau kita dipakai menjadi saluran berkat. Sehingga kita dapat melihat anak-anak menjadi seperti Daud yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, mengabaikan aku, melecehkan aku, Mazmur 27 ayat 10 kata Daud, namun Tuhan menyambut aku dan bahkan menjadikannya sebagai raja. Saya akan tutup, saudara, untuk saya buka hati saudara. Allah mencatat masa kecil dari Yoas. Begitu gelap anak ini. Ayah Yoas mati dibunuh, dan pembunuhan itu dilakukan oleh neneknya sendiri. Mau dibantai habis sampai keturunannya, tentu sampai dengan Yoas. Karena Atalia, yaitu nenek Yoas, mau merebut tahta dan membunuh juga cucunya termasuk Yoas.
yang sudah tidak ada lagi ayah dan ibu. Dan di saat genting seperti itu, untuk menjadi saluran berkat buat Yoas yang sudah hanya tinggal di pantai. Dan saudara baca di dalam firman Tuhan, muncullah orang yang bernama Yosafat dan Yoyada. Yosafat dan Yoyada melindungi Yoas, mempertaruhkan nyawanya, karena dia tahu inilah pewaris tahta kerajaan. Dan firman Tuhan berkata, Yosafat, istri Imam Yoyada, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh, tidak mati. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama dengan mereka, menjadi orang tua yang melindungi dan yang membimbing Yoas untuk hidup di jalan Tuhan. Ketika Yoyada berhasil mengembalikan tahta Yoas, ia tetap mendampingi Yoas berjalan akan berjalan di jalan Tuhan. Dan nanti baca di 2 Tawarik pasal 2. Dan demikian sampai sekarang. Tuhan juga memanggil kita semua untuk dipakai Tuhan. Seperti Yosafat, seperti Yoyada, untuk melepaskan anak-anak yang malang seperti Yoas itu, yang yatim piatu, yang terbuang, yang membutuhkan uluran tangan. Dan itu sebabnya menuntut kita melalui komisi kesaksian dan pelayanan untuk merespon anak-anak yang demikian. Itu sebabnya sebagai penutup nanti kita akan dengar presentasi dari gospel untuk memanggil kita semua mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat anak-anak yang malang, yang sedang menjerit. Anak Daud, kasihanilah kami, membutuhkan uluran dari tangan kita semua. Kita pun dengan berbagi kebaikan, belas kasih, kita pun akan menuai berkat Tuhan yang berkelimpah pada waktunya. Amin.